Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Etenia, NIM 20102050344. Saya dari kelas 3A Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang Eratosthenes. Yang pertama adalah biografi Eratosthenes. Eratosthenes dari Kirene pada tahun 276 Masehi sampai 192 atau 194 sebelum Masehi. Adalah seorang matematikawan, penyiar, dan astronom Yunani kuno yang dikenal sebagai bapak geografi. Eratosthenes adalah orang pertama yang menggunakan kata geografi, dan istilah geografis lainnya yang masih digunakan sampai sekarang. Dan upayanya untuk menghitung keliling bumi dan jarak dari bumi ke matahari membuka jalan bagi pemahaman modern kita tentang kosmos. Di antara banyak pencapaiannya yang lain adalah pembuatan peta dunia pertama dan penemuan algoritme yang dikenal sebagai saringan Eratosthenes, yang digunakan untuk mengidentifikasi bilangan prima. Eratosthenes lahir sekitar 276 sebelum Masehi di koloni Yunani di Kirene, sebuah wilayah yang terletak di Libya saat ini. Dia dididik di Akademik Athena dan pada tahun 245 sebelum Masehi. Setelah mendapatkan perhatian karena keahliannya, dia diundang oleh Firaun Ptolemeus III untuk menjalankan perpustakaan besar di Alexandria di Mesir. Ini adalah kesempatan besar dan Eratosthenes sangat senang menerima posisi itu. Selain menjadi ahli matematika dan geografi, Eratosthenes juga seorang filsuf, penyair, astronom, dan ahli teori musik yang sangat berbakat. Dia memberikan beberapa kontribusi signifikan pada sains, termasuk penemuan bahwa 1 tahun sedikit lebih lama dari 365 hari, membutuhkan 1 hari ekstra atau hari kabisat ditambahkan ke kalender setiap tahun agar tetap konsisten. Di usia tuanya, Eratosthenes menjadi buta dan dia meninggal karena kelaparan yang disebabkan oleh dirinya sendiri pada tahun 1902 atau 1906 sebelum Masehi di Alexandria, Mesir. Dia hidup sekitar 80-84 tahun. Dan beberapa warisan yang ditinggalkan sebelum meninggal yaitu Eratosthenes adalah salah satu polematik Yunani terbesar dan karyanya memengaruhi inovator selanjutnya di berbagai bidang, mulai dari matematika hingga geografi. Pengagum pemikir Yunani memanggilnya Pentatlos. Diambil dari nama para atlet Yunani yang dikenal karena kehebatannya di sejumlah ajang berbeda. Sebuah kawah di bulan dinamai untuk menghormatinya. Selanjutnya adalah pencapaian Eratosthenes. Saat menjabat sebagai kepala perpustakaan dan sarjana di perpustakaan Alexandria, Eratosthenes menulis sebuah risalah komprehensif tentang dunia, yang disebutnya geografi. Ini adalah penggunaan kata pertama yang dalam bahasa Yunani berarti menulis tentang dunia. Karya Eratosthenes memperkenalkan konsep zona iklim, panas terik, sedang, dan dingin. Peta dunia miliknya, meskipun sangat tidak akurat, adalah yang pertama dari jenisnya, yang menampilkan kisi-kisi paralel dan meridin yang digunakan untuk memperkirakan jarak antara lokasi yang berbeda. Meskipun geografi asli Eratosthenes tidak bertahan, para sarjana modern mengetahui isinya berkat laporan sejarawan Yunani dan Romawi. Buku pertama geografi berisi ringkasan pekerjaan geografis yang ada dan spekulasi Eratosthenes tentang sifat planet bumi. Dia percaya itu adalah globe tetap yang perubahannya hanya terjadi di permukaan. Buku kedua geografi menjelaskan perhitungan matematis yang digunakan untuk menentukan keliling bumi. Yang ketiga berisi peta dunia di mana daratan dibagi menjadi beberapa negara. Ini adalah salah satu contoh geografi politik yang paling awal. Pencapaiannya dalam bidang geografi adalah menghitung keliling bumi. Kontribusi Eratosthenes yang paling terkenal terhadap sains adalah penghitungannya tentang keliling bumi, yang diselesaikannya saat mengerjakan volume kedua geografi. Setelah mendengar sumur dalam di Chene, dekat Tropic of Cancer, dan Aswan Modem, di mana sinar matahari hanya menghantam dasar sumur pada titik balik matahari musim panas. Eratosthenes menemukan metode untuk menghitung keliling bumi menggunakan geometri dasar. Mengetahui bahwa bumi itu bulat, dia hanya membutuhkan 2 pengukuran penting untuk menghitung kelilingnya.
Eratosthenes sudah mengetahui perkiraan jarak antara Shene dan Alexandria yang diukur oleh karavan perdagangan bertenaga unta. Dia mengukur sudut bayangan di Alexandria pada titik balik matahari dengan mengambil sudut bayangan 7,2 derajat dan membaginya menjadi 360 derajat lingkaran. 360 derajat dibagi 7,2 menghasilkan 50. Eratosthenes kemudian dapat mengalihkan jarak antara Alexandria dan Shene dengan hasil untuk menentukan keliling bumi. Hebatnya, Eratosthenes menentukan kelilingnya menjadi 25.000 mil. Hanya 99 mil di atas keliling sebenarnya di ekuator 24.901 mil. Meskipun Eratosthenes membuat beberapa kesalahan matematis dalam perhitungannya, mereka saling membatalkan dan menghasilkan jawaban yang sangat kuat yang masih membuat para ilmuwan kagum. Beberapa dekade kemudian, ahli geografi Yunani Posidonius bersikeras bahwa lingkaran Eratosthenes terlalu besar. Dia menghitung sendiri kelilingnya dan mendapatkan angka 18.000 mil. Terlalu pendek sekitar 7.000 mil. Selama abad pertengahan, sebagian besar sarjana menerima lingkaran Eratosthenes, meskipun Christopher Columbus menggunakan ukuran Posidonius untuk meyakinkan para pendukungnya bahwa ia dapat dengan cepat mencapai Asia dengan berlayar ke barat dari Eropa. Seperti yang kita ketahui sekarang ini adalah kesalahan kritis di pihak Columbus. Seandainya dia menggunakan sosok Eratosthenes sebagai gantinya, Columbus akan tahu dia belum berada di Asia ketika dia mendarat di dunia baru. Selanjutnya penemuan dalam bidang matematika yaitu bilangan prima. Seorang polimatik terkenal, Eratosthenes juga memberikan kontribusi penting pada bidang matematika, termasuk penemuan algoritma yang digunakan untuk mengidentifikasikan bilangan prima. Metodenya melibatkan pengambilan tabel bilangan bulat 1, 2, 3, dan seterusnya, dan menghilangkan kelipatan setiap bilangan prima. Dimulai dengan kelipatan bilangan 2, kemudian kelipatan bilangan 3, dan seterusnya, hingga hanya bilangan prima tetap ada. Metode ini kemudian dikenal sebagai saringan Eratosthenes, karena metode ini bekerja dengan menyaring bilangan non-prima, dengan cara yang sama seperti saringan menyaring zat padat dan cairan. Selanjutnya adalah saringan Eratosthenes. Saringan Eratosthenes adalah suatu cara untuk menemukan semua bilangan prima di antara satu dan suatu angka n. Saringan ini ditemukan oleh Eratosthenes, seorang ilmuwan Yunani kuno. Cara ini merupakan cara paling sederhana dan paling cepat untuk menemukan bilangan prima. Sebelum saringan Atkin ditemukan pada tahun 2004, saringan Atkin merupakan cara yang lebih cepat namun lebih rumit dibandingkan dengan saringan Eratosthenes. Langkah-langkah saringan Eratosthenes, misalkan kita hendak menemukan semua bilangan prima di antara 1 sampai 1 bilangan bulat n. Yang pertama, tulis semua bilangan mulai dari 1 sampai n. Misalkan ini adalah daftar A. Yang kedua, buat satu daftar yang masih kosong, sebut saja daftar B. 3, coret bilangan 1 dari daftar A. Yang keempat, lalu tulis 2 daftar B, lalu coret 2 semua kelipatan dari daftar A. Yang kelima, bilangan pertama yang belum tercoret dari daftar A, misalnya 3, adalah bilangan prima. Yang keenam, ulangi langkah 4 sampai semua bilangan di daftar A sudah tercoret. Setelah selesai, semua bilangan di daftar B adalah bilangan prima. Selanjutnya, pemikiran dan sumbangan Eratosthenes. Yang pertama, peran Eratosthenes dalam geografi. Sumbangan Eratosthenes dalam geografi adalah mengukur panjang meridian bumi. Selain itu, dia juga menemukan sistem garis lintang dan garis bujur yang menjadikan acuan peta dunia. Selain itu, dia juga meyakinkan bahwa bumi berbentuk seperti bola. Sebagian besar orang yang mempelajari ini sejak zaman Aristoteles pada tahun 380 sebelum Masehi telah mengetahui bentuk ini. Namun, tidak ada seorang pun yang mengetahui berapa besar ukurannya. Eratosthenes menghitung panjang meridian bumi dengan metode geometri dan trigonometri. Ia melakukan pengamatan matahari di 2 tempat, yaitu Shene dan Alexandria. Setiap 1 hari dalam 1 tahun, pada puncak tengah hari, matahari akan bersinar tegak lurus. Ini berbeda dengan kebanyakan hari yang biasanya matahari akan bersinar sedikit miring. Hal tersebut diamati dari jatuhnya bayangan.
Eratosthenes menyimpulkan bahwa pada hari itu matahari berada tepat di atas kepala. Satu hari ini biasanya akan jatuh di antara 20 Juni sampai 22 Juni setiap tahunnya. Pada tempat kedua di Alexandria, ia juga mengamati hal yang sama. Bedanya, matahari yang ia amati jatuh lebih selatan dibandingkan lokasi sebelumnya. Dengan mengetahui fakta tersebut, jarak antara Alexandria dan Chene, serta mengetahui lingkungan bumi, Eratosthenes berhasil menghitung panjang meridin bumi. Selanjutnya, pendapatnya bahwa bumi itu bulat. Eratosthenes adalah seorang astronomi Yunani yang ada pada tahun 205 sebelum Masehi melakukan metode geometris untuk mengukur panjang meridin bumi atau lingkaran yang melewati kawasan kutub. Eratosthenes melakukan pengamatan tersebut dengan menggunakan bayangan yang diukur dari dua wilayah yang berbeda di Mesir, yaitu Alexandria dan Chene. Sekarang disebut daerah Aswan, yang berjarak 800 km. Dari pengamatan tersebut diperoleh panjang bayangan yang berbeda di antara dua tempat tersebut. Pengamatan yang dilakukan oleh Eratosthenes membuktikan bahwa bumi itu berbentuk bulat. Yang kedua adalah peran Eratosthenes dalam bidang matematika. Tokoh matematika dunia yang juga sangat fenomenal adalah Eratosthenes. Beliau tidak sering kita sebut namanya, namun karya-karya sangat melekat dengan matematika. Bilangan prima adalah salah satu hasil pemikiran beliau dan masih banyak lagi hasil pemikiran beliau lainnya. Karya-karya dalam matematika adalah cara menentukan bilangan prima yang dikenal dengan nama saringan Eratosthenes. Adapun karya-karya lain dari Eratosthenes adalah yang pertama, kemungkinan pengukuran jarak matahari ke bumi sekarang disebut sebagai suatu astronom dan jarak bulan. Yang kedua, pengukuran inklinasi bidang ekliptika hingga mencapai kerelitian 7 menit busur. Yang ketiga, katalog bintang memuat 675 bintang. Yang keempat, peta pelayaran di Sungai Nil hingga sejauh Khartoum. Yang kelima, peta dunia yang diketahui saat itu dari Kepulauan Britania hingga Sri Lanka dan dari Laut Kaspia hingga Ethiopia. Hanya Hipparchus, Strabo, dan Ptolemy yang dapat membuat peta yang lebih akurat pada masa klasik dan post-klasik. Yang keenam, sejumlah karya dalam teater dan etika. Yang terakhir, sebuah kalender dengan tahun kabisat di mana dia berusaha menentukan sejumlah tanggal pasti dan hubungan dari berbagai macam event politik dan literatur pada masanya, hingga ke masa Perang Troya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kekurangan maupun kekhilafan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.